Setiap negara di global ini tentu membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Ya, hubungan internasional ini perlu dilakukan oleh setiap negara agar dapat menciptakan sebuah kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat global. Adapun kolaborasi internasional dibagi menjadi beberapa jenis, yakni bilateral, multilateral, regional, dan antarregional. Hubungan internasional ialah hubungan yang bersifat dunia atau hubungan insan menjadi representasi bangsa pada melalui batas-batas negara. Oleh karena itu, terdapat menjemuk manfaat korelasi internasional yang bisa didapatkan oleh suatu negara. Di bawah ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya hubungan internasional bagi era globalisasi. Sebelum membahas wacana manfaat korelasi internasional, ayo kita ulas sedikit pengertian hubungan internasional berdasarkan ahli berikut antara lain. Yang pertama, korelasi internasional merupakan menjadi spesialisasi yang mengintegrasikan suatu cabang-cabang pengetahuan lain yang menyelidiki tentang segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia. Yang kedua, korelasi internasional ialah studi perihal pola tindakan serta reaksi antara negara-negara yang berdaulat sebagaimana dipresentasikan sang elit pemerintahnya. Hubungan internasional ialah sebuah studi perihal suatu rivalitas antar bangsa dan kondisi-kondisi dan institusi-institusi yang memperbaiki atau memperburuk suatu rivalitas tersebut. Setelah memahami apa itu hubungan internasional, selanjutnya kita akan mengenal apa saja manfaat hubungan internasional berdasarkan beberapa bidang. Pertama, manfaat hubungan internasional di bidang ideologi. Manfaat korelasi internasional di bidang ideologi artinya menjadi benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. Sebagai bahan intervensi jika ideologi Indonesia keluar atau melenceng asal nilai-nilai kebenaran. Memplikasikan bentuk ideologi kita pada bangsa lain dan menilai sifat ideologi negara lain. Apakah kaku atau fleksibel? Yang kedua, manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja manfaat korelasi internasional pada bidang sosial budaya. Apa saja itu? Yaps, fungsi korelasi internasional dalam sosial budaya yaitu buat memudahkan Indonesia penekanan terhadap budaya global, menambah wawasan terhadap budaya asing, dan menambah devisa negara memperkenalkan negara Indonesia. Apakah budayanya beda atau ada kesamaan menggunakan budaya lain? Yang ketiga, manfaat hubungan internasional pada bidang ekonomi. Keliru, satu manfaat hubungan internasional pada bidang ekonomi artinya buat menaikkan perekonomian bangsa. Selain itu, suatu negara juga bisa memperbesar peluang ekspor dan mempertinggi minat investor asing. Nah, sekarang kita maju ke dalam konflik global. Nah, jadi sebenarnya konflik global ini memang sekarang sedang terjadi di Rusia dan juga Ukraina. Nah, jadi sebenarnya konflik Rusia-Ukraina ini sudah berlangsung terhadap dunia ini semenjak Februari 2022 lalu. Nah, jadi sebenarnya dampak perang Rusia-Ukraina ini yang paling kerasa ini ancaman krisis energi dan juga pangan ya yang telah dirasakan oleh banyak dunia gitu kan. Nah, dari sektor energi, rentetan sanksi yang diberikan negara barat terhadap Rusia ini telah membuat Rusia memangkas pasokan gas hingga 60%. Bayangin ya, 60% bagi dunia itu benar-benar banyak banget. Nah, hal ini sebagian terjadi di Uni Eropa. Nah, karena hal ini, banyak negara memang yang terpaksa untuk melakukan transisi energi dari gas alam kembali ke batuan. Selain itu, sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara barat ini tuh menyebabkan naiknya harga minyak mentah sebesar 350% dalam kurun waktu 2 tahun saja, dan hal ini terjadi di seluruh dunia. Nah, hal ini juga menyebabkan naiknya harga-harga bensin di Indonesia ya salah satunya. Nah, naiknya harga energi otomatis akan mengancam stabilitas supply chain dunia. Nah, jadi sebenarnya tak terkecuali terhadap pangan. Jadi diketahui sebenarnya penggunaan energi langsung dan tidak langsung juga ini telah menghabiskan sekitar 40-50% biaya produksi pangan. Jadi sebenarnya kalau harga yang lagi naik, maka biaya produksi itu akan dipastikan juga naik. Nah, hasilnya harga pangan pun akan naik juga. Nah, jadi sebenarnya selain di blokade, Rusia ini kan terhadap Ukraina kan di blokade kan waktu itu. Nah, di Laut Hitam juga telah berdampak kepada naiknya harga komoditas dunia, terutama gandum, jagung, dan minyak bunga matahari gitu ya. Nah, masalahnya kedua negara ini tersebut adalah pengekspor 7,3% gandum dunia. Jadi pengekspor 70% minyak bunga matahari dunia dan pengekspor 20,6% jagung di dunia. Jadi kebayangnya ketika mengalami konflik global, dunia ini sangat-sangat kekurangan sektor dari mulai
industri, pangan, dan juga beberapa hal yang memang diperlukan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk deh ke isu global. Nah, sebenarnya isu global ini apa sih? Isu global ini adalah sebuah perencanaan atau sebuah peristiwa yang dapat mendistract seluruh warga dunia. Nah, jadi sebenarnya secara gak langsung kita ini tiap hari sebenarnya berkecimpung dalam masalah isu global sebenarnya. Nah, tapi isu global ini punya banyak respon dari dunia, dan sebenarnya respon itu macam-macam, ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, tapi salah satu contoh respon positifnya adalah jadi dunia ini menegakkan possibilities atau pertanggungjawaban pemikiran terhadap peristiwa yang sedang terjadi dengan tidak buru-buru mengubah ideologi, lalu dengan kalemnya menghadapi isu-isu global yang terjadi dengan tidak berkomentar kasar, dan juga tetap menjaga komunikasi. Nah, sebenarnya negara ini dalam menyikapi isu global ini perlu adanya kerjasama yang integritas atau integratif dari segi lembaga negaranya dan juga masyarakat-masyarakatnya. Nah, sebenarnya apa aja sih isu global yang terjadi sekarang ini? Nah, jadi salah satunya adalah kemiskinan. Nah, sekarang kemiskinan atau kelaparan tidak lagi terjadi di Haiti atau di Afrika, tetapi sudah menjalar ke bagian-bagian barat yang lainnya. Dan ada lagi kasus perbudakan. Kasus perbudakan ini umumnya terjadi di Taiwan, Cina, dan juga beberapa bagian di Thailand. Nah, sekarang itu lagi rame yang namanya perbudakan yang ada di Asia. Nah, lalu ada juga penipisan populasi manusia. Nah, hal ini memang disebabkan dengan adanya realisasi pasangan yang terjadi di Jepang, dan memang beberapa pola pikir yang berubah seperti child free dan juga yang lainnya. Nah, lalu kemarin WHO baru saja menerbitkan bahwa terjadi istilahnya perubahan warna bumi yang awalnya biru dan hijau sekarang menjadi warna coklat. Hal itu istilah bagi rusaknya bumi yang kita punya, seperti penebangan liar terjadi di mana-mana, kesurutan air terjadi di mana-mana, penebangan hutan secara besar-besaran dilakukan hanya untuk membangun pabrik tekstil besar-besaran. Hal itu pun memang menjadi perhatian WHO saat ini. Dan bukan hanya itu saja, sekarang sudah marak yang namanya terorisme, pembantaian, dan juga beberapa hal yang memang menyangkut kepada keselamatan manusia di muka bumi. Dagang adalah kegiatan pendistribusian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan demikian, definisi perdagangan luar negeri adalah pendistribusian produk, barang maupun jasa dari suatu negara ke negara lain. Latar belakang adanya aktivitas niaga secara internasional adalah tidak semua negara mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Dengan demikian, mau tidak mau harus menandakan dari negara lainnya. Sehingga terjadilah transaksi antara dua pihak atau lebih. Transaksi perdagangan tersebut tentunya harus sejalan dengan produsen dan peraturan yang sesuai kesepakatan. Dengan begitu, akan memberikan manfaat perdagangan antar negara yang positif. Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas internasional ini antara lain individu warga negara tertentu, masyarakat pemilik perusahaan, badan usaha atau organisasi, hingga lembaga pemerintah. Perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, akan tetapi juga turut serta membuka peluang kerja, menjaga hubungan baik antar negara, dan meningkatkan kemakmuran. Tujuan utama lain dari perdagangan internasional ialah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di negara tersebut. Hal tersebut menunjukkan perdagangan internasional akan sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak. Manfaat perdagangan internasional bisa dirasakan apabila ada kesepakatan bersama antar negara satu dengan negara yang bersangkutan. Berikut ini manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Nomor 1, memperoleh keuntungan finansial. Sama halnya dengan prinsip perdagangan pada umumnya, mendapatkan keuntungan adalah tujuan dari kegiatan jual beli. Apabila suatu negara menjual produknya ke luar negeri, dengan demikian mereka akan mendapatkan keuntungan material. Pasar internasional dengan jangkauan sangat luas memungkinkan produsen memperoleh banyak pelanggan dalam skala global. Sementara pihak konsumen juga diuntungkan berkat banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan mereka. Nomor 2, memperoleh produk yang tidak tersedia. Setiap negara pastinya memiliki beragam kebutuhan baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakatnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti kondisi alam dan geografis yang berbeda. Ketersediaan sumber daya alam maupun manusia, kemajuan teknologi, dan sebagainya inilah yang menyebabkan perlunya mengimpor barang dari luar negeri. Nomor 3, terciptanya hubungan bilateral dan multilateral. Dengan adanya aktivitas niaga antara dua negara atau lebih, maka terjadilah hubungan antara dua pihak yang terlibat. Dalam dunia internasional, hubungan tersebut dikenal dengan istilah bilateral dan multilateral.
Bilateral adalah hubungan kerjasama internasional antara dua negara, sedangkan multilateral adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan 3 negara atau lebih. Kerjasama ini tentunya memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak terlibat. Nomor 4, transfer teknologi. Wilayah-wilayah dunia terbagi atas negara yang berbeda-beda dengan kemajuan teknologi berbeda juga. Negara maju menghasilkan alat-alat teknologi canggih yang dapat dikirim ke wilayah negara berkembang. Dengan begitu, kegiatan produksi bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Ini dapat mendorong dunia industri yang semakin berkembang. Untuk mendorong kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dan dari perkembangan global, beberapa negara melakukan impor peralatan modern yang tidak mereka produksi. Berkat adanya peralatan canggih, mereka akan terbantu dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Nomor 5, memperluas pasar. Dampak terjadinya hubungan niaga yang melibatkan banyak negeri, yaitu memperluas pasar bagi produsen barang maupun jasa. Ketersediaan barang yang melimpah namun tidak ada permintaan tentu saja beresiko jatuhnya harga. Namun, dengan adanya pasar global, produsen dapat menjangkau pasar lebih luas untuk memasarkan produk mereka. Manfaat perdagangan antar negara ini dengan demikian dapat menjaga stabilitas harga produk. Di sisi lain, jangkauan pasar yang luas juga memungkinkan peningkatan jumlah produksi. Artinya, perolehan keuntungan perusahaan berpotensi semakin meningkat. Hadirnya kemajuan teknologi dan inovasi digital marketing kian memudahkan kegiatan pemasaran. Dampak positif bagi dunia. 1. Memenuhi kebutuhan barang atau layanan yang tidak bisa diproduksi atau kurang diproduksi dalam negeri. Nomor 2. Memperluas pemasaran produk negara sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Nomor 3. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara melalui kerjasama perdagangannya. Nomor 4. Membuka lapangan pekerjaan akibat meningkatnya perekonomian. Nomor 5. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak negatif bagi dunia. Nomor 1. Harga barang impor jauh lebih mahal dari barang lokal. Nomor 2. Kualitas barang impor yang lebih baik menurunkan nilai jual barang lokal. Nomor 3. Produsen lokal kalah saing dengan produsen besar luar negeri. Nomor 4. Menurunnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Nomor 5. Adanya politik dumping, yaitu menjual produk lokal ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada dalam negeri untuk memaksimalkan pendapatan negara. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim pada hubungan internasional di era globalisasi. Setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah lingkungan sering sekali dibahas dalam skala global. Negara-negara akhirnya menyadari pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Dengan meningkatnya kesadaran perlindungan lingkungan hidup, masyarakat, terutama pemerintah nasional, serta semakin seriusnya masalah-masalah penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti peningkatan suhu bumi dan meningkatnya berbagai penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon. Masalah lingkungan dimasukkan ke dalam agenda internasional. Dampak perubahan iklim terhadap pemanasan global mendorong faktor internasional untuk bekerja sama lintas batas. Dampaknya tidak hanya melanda negara-negara, tetapi individu-individu jelas terpengaruh. Perubahan iklim tidak secara langsung mengarah pada konflik, tetapi berpotensi menyebabkan ketidakstabilan global akibat kelaparan, kemiskinan, serta pengangguran. Kekurangan pangan dan air bersih, penyakit menular, perselisihan antar pengungsi dan bencana alam yang lebih serius akan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, menurut Wangke tahun 2021. Meningkatnya bencana hidrometeorologi berdampak signifikan terhadap perubahan sifat curah hujan dan cuaca. Tidak hanya polanya yang berubah, tetapi juga intensitas, durasi, dan sebarannya. Situasi ini telah mengakibatkan beban ekonomi yang meningkat pada masyarakat dan institusi di seluruh dunia. Dan akibatnya, tidak hanya negara, tetapi juga aktor non-pemerintah, terutama individu, terlibat dalam upaya mengatasi dampak buruk pemanasan global. Masalahnya, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global semakin menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, karena secara langsung mempengaruhi lingkungan sebagai ruang hidup. Dalam hubungan internasional, organisasi internasional memegang peranan penting karena merupakan salah satu forum atau alat untuk aliansi atau sekitar koordinasi antar anggota serta koordinasi mengenai kebijakan antar pemerintah. Salah satu contohnya adalah yang fokus pada isu perubahan, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC sebagai agensi organisasi internasional PBB yang berfokus kepada perubahan iklim. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan internasional mempengaruhi pendapat umum adalah hal yang sangat penting.
Negara harus memiliki strategi agar dapat mempengaruhi negara lain dan melakukan kerjasama maupun menguasai suatu wilayah. Dulunya, ketika Perang Dunia, hal ini dilakukan dengan menggunakan politik dan militer. Namun berkembangnya zaman, pada Perang Dingin dilakukan dengan menggunakan ekonomi dan perdagangan. Setelah itu dilakukan dengan cara diplomasi. Berkembangnya diplomasi sehingga pada saat ini dilakukan dengan diplomasi budaya. Budaya merupakan instrumen atau alat yang dapat diterima oleh siapapun karena memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ada pun manfaat yang akan didapatkan dari melaksanakan hubungan internasional di era globalisasi sekarang. Yang pertama, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Kedua, menyelesaikan beragam masalah internasional. Ketiga, mengurangi konflik dan menurunkan ketegangan internasional. Keempat, menciptakan keseimbangan dalam hubungan internasional. Yang kelima, membantu proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian apa sih manfaat hubungan internasional? Berikutnya adalah manfaatnya, guys. Pertama, memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, menjamin keberadaan suatu negara di depan negara lain. Yang ketiga, membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. Keempat, menyelesaikan beragam permasalahan internasional. Kelima, menciptakan hubungan internasional. Keenam, mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan adil.